Tapi cukup Mungkin aneh juga sih, masa seorang Menko Polhukam yang adalah pembantu presiden bisa terima itu kelompok. Sehingga saya tidak melihat dampak dari pembangunan Presiden Jokowi hingga saat ini. Begitu. Sebelum beta jawab, beta mau tanya dulu, Abang Anton saat ini tinggal di mana? Saya Jadi ND. di Abang dari ND kan, tapi saat ini tinggal di. iya di Flores di ND. Siapa presiden yang pernah lakukan upacara Pancasila di ND? Loh saya Cuman Pak ikuti itu Jokowi. Bang, saya ada, bahkan Nah, saya hadir di setelah situ. iya, beta bicara nih. Siapa yang renovasi itu Simpang 5? Siapa yang renovasi itu Taman Renungan? Siapa yang renovasi itu jalan-jalan di ND? Terus kalau misalnya tadi Abang juga bilang harusnya pendidikan. Abang lihat beta punya desa dari Indonesia Merdeka sampai tahun 2018 itu tidak ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Tapi di tahun 2018 baru ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Itu di NTT. Tapi intinya Bang, NTT ini harus 100% no Bowo Bang, no Prabowo. Jadi begini, untuk mau bilang narasi-narasi yang bilang NTT no Prabowo itu kan ya beta menurut beta itu sangat lucu. Kenapa sangat lucu? Karena satu, Pak Prabowo bangun kampus di NTT itu kampus gratis. Kampus yang di mana anak-anak NTT seluruh Indonesia bisa kuliah di situ secara gratis. Bahkan setiap bulan pun diberikan gaji, setiap mahasiswa dapat gaji satu orang 1 juta. NTT sendiri punya food estate ada 3. Satu di Kabupaten Belu, di Sumba Timur dan Sumba Tengah. Semua sukses. Ah, itu Siwa sudah naik. Oh, nah ya itu. Siwa sudah naik, Pak. Selamat malam, Adek. Selamat Siwa. malam, saudara. Oh, ini rame ini pasti ini. Bos, ini beta lagi mengantuk, bos. Sambil rebahan aja. Dia tadi mengantuk tadi, Pak. Jack. Nah, ini lagi bahas pemaksulan tadi, Adik. Kalau mereka itu mau memakzulkan secara undang-undang, mereka harus ada alasan. Alasannya apa kesalahannya Pak Jokowi itu? Yang Ya. pasti, kalau Pak Jokowi itu dipandangnya korupsi, mereka harus bisa membuktikan. Nah, Nah, Pak Jokowi itu kesalahannya merugikan rakyat atau membahayakan negara. Nah, itu mereka juga harus bisa membuktikan. Nah, betul. seandainya diajukan ke DPR pusat, mereka pun harus membahas sedetail mungkin. Nah, dengan alasan-alasan yang mungkin itu dianggap merugikan negara dan merugikan rakyat. Nah, dari Ya. ini apa kesalahannya itu di mana itu? Nah, Itu dia. Tapi cukup aneh juga sih, masa seorang Menko Polhukam yang adalah pembantu presiden bisa terima itu kelompok. Dia mungkin memfasilitasi saja, menampung begitu, toh. menampung laporan. Memfasilitasi terus mengarahkan. bagaimana, bos? Sedangkan itu kan bukan ranahnya dia, bukan wewenangnya dia. Kenapa harus memfasilitasi? Gimana 31.000 suara Dan yang sudah. menurut beta pun, bos, itu orang-orang yang ke sana itu bukan orang-orang bodoh, itu orang-orang yang pendidikannya sangat tinggi. Contoh Rahmat Sarita itu adalah mantan staf MPR. Bang Faisal itu aktivis 98. Dan orang pun tahu bahwa undang-undang itu menjelaskan bahwa alasan-alasan apa saja yang dapat memaksulkan presiden, tapi kenapa juga harus melalui Menko Polhukam. Dan lucunya lagi, kenapa Menko Polhukam terima? Ya. Sebetulnya Iya kan? Ya, betul. Cuma kan Terus ada juga narasi yang mengatakan bahwa itu Menko Polhukam sudah koordinasi dengan presiden. Pertanyaannya kalau misalnya begitu, analoginya, misalnya bos punya rumah, bos kasih kepercayaan ke beta untuk kelola itu rumah, bersihkan itu rumah, rawat itu rumah, jaga itu rumah. Apakah beta membolehkan orang yang boleh masuk ke dalam rumah itu untuk melakukan seenak mereka begitu? oh, Beta tidak boleh bisa. melakukan begitu? Hah? Tidak bisa. Nah itu, Hmm. meskipun bos sudah memberikan kepercayaan pada beta, beta juga harus tahu diri, harus tahu etika. Nah, betul itu. Kalau beta Hanya- melakukan
Beta melakukan seenak beta dan menerima kelompok-kelompok yang apalagi kelompok itu datang dengan tujuan mau lengserkan beta punya majikan. Apakah beta harus terima begitu? Alasan tidak logis kalau beta terima. Betul. Di sini ada di teman-teman kita ini ada 01, 02, dan 03. Kalau Bang Anton ini aja yang masih belum apa namanya, masih ngambang antara dua, ya, Iya antara Bang, dua. pokoknya tidak, Prabowo tidak Bang, gitu intinya. Ya, ya. Yang penting masih dua lah ya, masih 1 dan 3 ya. Kalau Pak Ama ini 01. Nah, kita kembali lagi kepada topik ya. Topik ini bicara santai tentang bagaimana ini pemaksulan tadi ya. Pemaksulan ini artinya memang secara apa namanya, secara apa tadi, adik Siwak, secara konstitusional ya, konstitusional ya, betul. Inkonstitusi. Konstitusi ya. Jadi tidak bisa sebenarnya sih untuk pemaksulan ini, begitu. Nah, sehingga kita ini bagaimana ke depannya. Kita sapa dulu Arizona. Dari mana Om Ari? Siap, Bang Hos. Saya dari Lampung, mohon izin ikut ngobrol santai. Siap. Siap. Oh, Lampung ya? Ya, Bang, dari Lampung. Lampung berarti 03 ini ya. Saya garis lurus, garis tengah, Bang. Mohon izin. Garis lurus dengan Pak Jokowi. Garis tengah. Oh, maksudnya 02 begitu. Saya gampang gitu. Saya 02, Bang. Ya. Oke. Mantap. Berarti Kebetulan hostnya 03. militannya Pak Jokowi ya. Siap. Militan. Itu sama dengan apa? Adik Siwako Channel. Eta Fandi Jatimbang. Oh ya. Baik, teman-teman silakan kalau ada yang mau narasi yang bisa didiskusikan di sini. Saya rasa kalau pemaksulan itu sudah tidak ada anunya ya, sudah tidak bisa dikonstitusionalkan, berarti inkonstitusional katanya Adik Jiwa tadi itu. Betul ya? Kalau pengertian saya juga bukan pure orang politik, cuman mungkin ya sedikit aja nanti kalau ya ada yang lebih, monggo untuk beri masukan. Setahu saya kalau pemakzulan itu alurnya itu bukan yang setahu kita ya, setahu saya lah, itu ada menamakan petisi 500 mengatasnamakan dari suara rakyat dan punya narasi mau mengadakan pemakzulan, khususnya pasti presiden yang mau dimakzulkan. Nah, sepengertian saya, pemakzulan itu tidak semudah apa yang langsung bisa dilaksanakan. Dan kenapa dibilang inkonstitusional itu maksudnya karena alurnya udah jelas salah. Kalau dia memang niatnya mengadakan pemakzulan terhadap pemerintah, itu harusnya runtutnya itu alurnya ke DPR. Setahu saya itu pun DPR itu harus 2/3 dari seluruh anggota, baru itu nanti bisa diterima. Dan nanti kan prosesnya bisa tahapannya banyak itu Bang, tahapannya banyak sebelum eksekusi pemakzulan itu sendiri turun ke masyarakat ya, turun ke masyarakat. Dari kayak seperti pemakzulan zamannya Soeharto, karena lebih dari 80% rakyat sendiri menghendaki pemakzulan, menginspirasi dari presiden itu sendiri. Zamannya Gus Dur itu sebetulnya 50-50 setahu saya. Nah, kenapa selain prosesnya aja sudah salah, petisi 100 mau memakzulkan pemerintah, presiden khususnya, tapi apa ya, dia masuk pintunya ke
Menko Polhukam yang notabene-nya adalah pembantunya presiden. Nah, itu jalurnya udah jelas mau dibilang yang inkonstitusional tadi, jalurnya udah salah. Semestinya dia forumnya ke DPR dulu. DPR aja harus memenuhi forum dan nanti banyaklah DPR tahapannya terus ke sampai ke MPR. MPR, Bang. Ya, gimana, Ke Bos? MPR nanti. Ke MPR nanti. Ya Setelah nantinya, DPR ke MPR ya katanya. betul nanti ke Setelah DPR ke langsung ke MPR. yudikatif, terus nanti juga pertujuan ke Ya, MPR dan itu nanti baru ibaratnya eksekusinya ke grassroots lah, ke masyarakat luas istilahnya. Itu pun harus diingat kalau betul. kalau pemerintah ini sendiri, nah ini diakuin apa enggak? Mungkin kalau yang bisa mengakuin dengan apa ya, data bahwa masyarakat Indonesia ini puas dengan sekian puluh persen, 70 sampai 80% yang puas dengan kepemimpinan era Jokowi, artinya memang agak sulit untuk impeach ataupun pemakzulan tadi itu. Yang ada negara ini khawatirnya chaos gitu loh. Jadi kerusuhan yang ada karena dia mengatasnamakan rakyat tapi ternyata kepentingan beberapa kelompok aja. Khawatirnya kan seperti itu, Bang. Jadi prosesnya masih Ya, lama lah dan menurut panjang ya. ya menurut sepengetahuan saya masuk pintunya aja udah salah tadi, makanya abang-abang yang tadi benar. Kalaupun salah masuknya artinya kan inkonstitusional, artinya dia secara undang-undang sudah salah gitu. Jalurnya bukan di situ, pintunya bukan situ. Kalau memang niatnya benar-benar mau menginvite eh, pemerintah, setahu saya kan seperti itu, Ya, Bang. betul. Siap, siap. Oke, mantap. Terima kasih Bang Andri. Kayaknya Bang Andri ini tahu banyak. Ya toh? Beta Tahu beta banyak tambah yang memang sedikit, Bos. ya, Beta tambah sedikit, dan kenapa disebut inkonstitusi? Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 itu menyatakan dengan jelas bahwa ada 6 poin, alasan-alasan 6 poin yang dapat memaksulkan seorang presiden. Dan mereka yang datang ke Menko Polhukam itu, tidak ada sama sekali alasan yang dorang ajukan itu terdapat dalam 6 poin itu. Satu pun tidak ada. Contohnya seperti presiden melakukan pembunuhan, presiden melakukan korupsi. Tidak ada. Itu melanggar konstitusi yang dorang lakukan itu. Kalau syarat-syarat yang dorang bawa memenuhi 6 poin itu seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7, itu baru betul. Tapi kalau tidak ada alasan yang tepat, bagaimana? Itu betul. selanjutnya gabung dengan yang tadi sampaikan oleh Abang Andre seperti harus melalui DPR yang DPR pun tidak bisa melakukan pemaksulan. DPR itu hanya memberikan usulan dan keputusan itu diambil oleh MPR bukan DPR. Iya betul, betul Bang Siwa, betul itu. Ya. Itu pun nanti kan ibaratnya dipoteng, Bang. Jadi seluruh anggota DPR itu sendiri biasanya kalau memang nanti diambil keputusan itu kan harus suara mana yang lebih banyak istilahnya. Makanya itu tadi kalau diperhitungkan perhitungan kalau memang di luar dari koalisi pemerintahan itu kan kita hitung-hitungan bahwa ABCD partai-partai itu kira-kira siapa yang pro seperti ini. Nah itu kira-kira mencapai nggak kira-kira kuota. Koalisinya itu masih tetap kalah dengan koalisi pemerintahan. Itu pun akhirnya nggak bisa berlanjut karena kalah suara di DPR pun sudah mentok gitu loh. Itu pun seperti itu dan yang dibilang Bang Siwa itu benar semua, memang seperti itu. Makanya syaratnya aja nggak cukup. Orang nggak merasa makan apa-apa, tahu-tahu di dakwah ya akhirnya kan gimana bisa diadili orang dia nggak merasa makan tapi dia dibilang ngabisin makanan. Nah itu kira-kira simpelnya seperti itulah. Terima kasih Bang Siwa, benar itu. Oke, sama-sama. Ini ada Republikan, kemudian Kepiting 9. Dari mana ini? Kepiting Republikan. Wah, halo, Republikan selamat malam dari semua.
Malam. Ya, Selamat gimana, malam. Bang? Saya orang Flores, hanya di Jakarta sekarang. Oh, siap. Ya, kebetulan saya memang pendukung 02. Saya dari FPNTT. Bung Siwa mungkin tahu itu. Jadi saya Kenal mulai Bung masuk Siwa. tadi dari pembahasan tentang pemakzulan ya, impeachment ya, Ya, konstitusional atau inkonstitusional. Itu pemakzulan itu tuh memang sudah jauh hari sebelum tahun baru, sebelum Natal tahun baru, masih pertengahan Desember itu sudah memang Hasan Nasbi itu sudah bicara buka-bukaan bahwa memang ada kelompok yang tidak mengaku dia berafiliasi dari partai mana atau dia pendukung partai mana akan muncul tuh dengan isu itu. Berarti ini kasakusuk nih dari awal nih memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ya, karena memang kelompok-kelompok ini yang mereka serang pasti Jokowi. Karena tanpa Jokowi, Prabowo dia mungkin tidak seperti sekarang ini elektabilitasnya. Ya, jadi kalau mau dibilang Jokowi sebagai mentor, Prabowo ya kenyataannya seperti itu. Jadi memang ini perang ini sebenarnya antara yang dukung hilirisasi dan anti hilirisasi. Ini aja isu paling besar di Pilpres sekarang ini, hilirisasi saja. Karena itu kepentingan besar yang ada di belakang itu. Ini bukan kepentingan nasional aja. Ini kepentingan internasional, terkhusus Eropa dan Amerika. Yang memang sebelumnya itu masalah nikel ini memang sudah menjadi makanan empuk untuk digoreng isunya. Itu. ya, Ini persoalan utama itu saja. Jadi kalau dibilang siapa itu Anies dan siapa itu EF Saifullah, kalau kita mau tracking mereka datang dari mana, itu udah pasti dari mana. Ada yang bisa nge-track mereka itu. Ini ada kepentingan siapa ini anti hilirisasi. ya, Jadi kita ya itu dia. ya. Kita bisa buka banyak sekali info itu. Ya, Jadi bicara Anies bisa sampai ke Nasdem yang mengusung itu, sebenarnya ini kan Bang Surya Paloh sebenarnya udah salah ambil langkah sebenarnya. Sudah salah ambil langkah. Dan memang dari awal Anies ini ditampilkan sebagai antitesanya Jokowi. Gitu. Jadi perang ini sebenarnya perang Jokowi dengan orang-orang yang anti dengan kinerjanya dia. Gitu. Dan terbukti ini belum masuk babak penyisian ya. Babak pertama tuh karena ada 3. Saya bilang ini babak penyisihan. Belum terjadi babak penyisihan, masih 1 bulan. ya, 01 dan 03 ini udah cenderung melakukan kerjasama atau kolaborasi yang memang nyata-nyata ya, menyerang ke kebijakan-kebijakannya Jokowi. ya, Ya, dari awal Ganjar tuh buka statement menilai kinerja Jokowi dari segi penerapan hukum di Indonesia itu kasih nilai 5. Itu kan itu yang awalnya bikin anjlok PDIP. Itu awalnya. Kemudian dia memperbaiki lagi, dia mendukung IKN. Tapi udah terlambat sebenarnya. Sudah terlambat itu. Ya, gini, abang dari Perindo, jadi saya paham itu. Sebenarnya Perindo itu harus bisa memposisikan diri di mana? Karena Perindo itu tuh banyak sedikitnya tuh ada peran Pak Jokowi untuk Perindo. Ya,
itu anaknya ketua partai juga dibawa ke dalam ini pemerintahan. Itu Betul, itu betul, yang betul, mengangkat Perindo sebenarnya. Perindo betul. harus paham ke situ. Ya, Itu makanya jadi saya paham, makanya ikut Perindo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini ada Kepiting. Kepiting 9 dari mana? Kepiting 9. Kepiting 9. Tidak, begini bos. Kayaknya narasi dari Abang Republik ini sangat menarik untuk ditanggapi oleh Abang Anton. Menanggapi, siap menanggapi. Saya sudah tidak sabar dari tadi, Bang. Oh, silakan. Makanya, Betul, betul, betul. Silakan, Bang Anton. Ayo. Ini adalah sesuatu yang serius, Bang. Karena begini, soal impeachment, Bang. Impeachment itu dimulai, mungkin abang-abang ingat, dari Prabowo dulu dimulai. Mungkin ada abang-abang ingat hashtag 2019 ganti presiden. Masih ingat mungkin ya? iya ya. Nah, itu dimulai impeachment atau apa? Pencekalan ya? iya. Nah, itu dimulai dari situ, Bang. Eh, ya, itu abang tahu kalau mulai dari situ tuh siapa? Itu Mardhani Alisera loh. Lah Mardhani iya, Alisera tuh dari situ PKS. betul, Bang. Nggak. Tapi kan di situ di belakangnya ada pendukung-pendukung Prabowo waktu itu yang masih Nah, bersaing, yang mau bersaing dengan Jokowi. Makanya iya. dimulainya dari Saat impeachment itu itu dari Prabowo situ, Bang. udah masuk ke Jokowi sebagai menteri. Jadi kalau mau bilang itu Bentar. koalisinya Prabowo, sabar-sabar. Bang Karena Republika, koalisi itu biar sebenarnya udah pecah di situ. Jadi karena koalisi itu udah bubar sebenarnya. ya. Ya, Bang jadi itu Mardhani Republika, Alisera dari Host, PKS. host, bentar. kasih teratur dulu. Dan bentar Pak Kak Republikan, biar Bang Anton jelaskan dulu, baru nanti disambut ya. Ditanggapi, ya Ya, ya. ditanggapi. Mari, Biar Bang diselesaikan Anton. dulu narasinya. Ya. Silakan Bang Anton. Oke, terima kasih, Bang. Jadi saya hanya mau memberi informasi tentang itu, bahwa impeachment itu dimulai sejak hashtag 2019 ganti presiden dan berlanjut hingga sekarang. Dan menurut saya, Bang, kalau impeachment itu terjadi, sah-sah saja. Berapa orang pun sah-sah saja. Hanya secara aturan memang, seperti yang Bang Andri Wayono tadi ungkapkan, secara aturan memang perlu kuota-kuota tertentu untuk melanggengkan proses impeachment itu. Begitu, Bang. Tapi sudah tentu ada jalan lain untuk proses impeachment itu, yaitu gerakan rakyat, Bang. Seperti yang dilakukan pada saat 9899 dengan rakyat turun ke jalan. Itu bisa saja terjadi. Begitu. Ketika rakyat tidak puas dengan kinerja presiden kita saat ini. Begitu, Bang. Ya, sudah Sehingga Bang Anton. Oke. impeachment itu wajar-wajar saja untuk terjadi, walaupun di masa-masa akhir kepemimpinan presiden kita Jokowi. Dan saya juga mau koreksi, Bang. Kalau abang-abang tadi bilang setuju dengan di masanya Jokowi pembangunan semakin maju, saya punya pandangan yang berbeda soal itu. Karena begini, Bang, berita terakhir yang saya baca dari Kompas, dari narasi, dari mana-mana, Presiden kaget dengan rendahnya pendidikan tinggi di Indonesia. Itu Presiden Jokowi sendiri ya. Bagaimana mungkin seorang presiden kaget dengan apa yang dia kerjakan, begitu, Bang. Di situ logika impeachment mulai masuk harusnya. Begitu. Harusnya presiden tidak mungkin kan, sebelumnya juga dia kaget dengan 2 juta orang Indonesia setiap tahunnya berobat ke Singapura. Terus dia kaget juga bahwa Indonesia masih impor beras waktu 2021 kalau tidak salah, 2020-2021. Dia kaget. Dan terakhir, dia kaget juga bahwa pekerjaan paling stres di Indonesia itu adalah guru. Dia kaget. Nah, presiden ini kok tugasnya kaget-kaget melulu, padahal itu kinerjanya begitu. Terlepas ya, Bang. Kalau menurut saya, terlepas dari pembangunan yang dilakukan, tapi kalau yang saya lihat efek dari pembangunan itu belum ada dampak sampai sekarang, begitu, Bang. Ya. Karena begini, bagi saya, walaupun dia memang membangun, Bang, tapi bangunan itu butuh renovasi setiap 5 tahun. Sementara jika dia berpikir bahwa pendidikan di Indonesia, sumber daya manusia di Indonesia, jika ditingkatkan, maka itu tidak akan ada habisnya, Bang.
Itu bagi saya, Bang. Sehingga saya tidak melihat dampak dari pembangunan Presiden Jokowi hingga saat ini. Begitu. Ya. Oke, sudah Bang Oke, Anton? terima kasih, Bang. Siap, Bang. Silakan. Mau tanggapi siapa? Bang Siwa kali. Abang Republik sambung tadi impeachment tadi itu. Nah, Oke, coba Abang Republikan. Bung Sio, oke. Jadi kalau mau nyambung ya dengan isu tadi yang baru diangkat tentang pendidikan, tentang kaget-kagetan itu, apa sih yang bisa nyambung ke pelanggaran hukum yang ada dalam pasal 7B ayat 1? Itu nggak ada sama sekali. Itu bicara tentang korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela, atau presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dalam artian sakit-sakitan atau meninggal dunia. Kalau urusan dengan pendidikan itu, ya saya juga baru tahu nih ada cerita kaget-kagetan. Sepertinya bukan isu menarik yang harus diangkat itu. Dan kembali lagi, impeachment ini, kalau mau bilang diawali dari zamannya dari Prabowo, awalnya itu, ini kan mulai dari PKS. Dan terakhir ini yang lakukan ini orang-orang PKS saja yang tidak mau mengaku mereka terafiliasi dari mana. Itu kan udah bicara. Mau bilang Faisal Assegaf siapa sih dia dengan PKS? Dari Jakarta orang udah paham. Siapa dia dengan Anies. Begitu. Jadi Ya. kalau bicara impeachment ini udah ini isu yang memang sengaja diangkat. Benar tadi Bang Anton bilang tadi itu bahwa memang harus situasinya tuh harus seperti 98. Ya, jangan tiba-tiba sudah mau pemilu baru itu diangkat. Ini karena kalah survei saja. Orang-orang ini karena kalah survei, mereka teriak-teriak tidak percaya survei. Ya, survei bodong segala macam. Tetapi akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa sebenarnya mereka percaya survei. Ya. Itu aja, Bang. Ya, Bang Anton, ada tanggapan? Ya, intinya saya mau bilang proses impeachment itu sah saja. Dan di Indonesia mulai viral sejak hashtag 2019 ganti presiden, dan itu pemilu 2019 itu terjadi. Begitu, Bang. Itu saja, Bang. Oke, makasih. Ya, Bang. Ya. Sedikit, Bang Anton. Ya, memang bisa terjadi kayak 98. Cuman tadi kan sudah saya ungkapkan di depan. Kondisi saat ini dengan 98 itu cuman kondisinya yang berbeda, Bang. Kalaupun memang itu sebagian besar, tadi kan sudah saya katakan kalau kondisi waktu di 98, hampir sekitar 90% rakyat Indonesia menghendaki pemakzulan untuk menurunkan presiden. Yang saat ini kondisinya kan berbeda. Ya. Percaya nggak percaya, 70 sampai 80 bahkan 82% itu yang puas dengan kinerja Jokowi adalah mencapai 82%. Kalaupun itu nggak bisa diakui, ya silakan aja. Tapi kan udah kita tidak harus kita perdebatkan. Mungkin taruhlah 80%, 20% yang merasa era Jokowi tidak membangun, itu mungkin yang barisan teman-temannya Bang Anton termasuk yang 20%. Ya monggo aja, sah-sah aja, silakan, namanya juga tapi kan yang pengertian saya tadi termasuk saya yang 70 sampai 80% yang puas dengan kinerja Jokowi. Masalah impeachment ya bisa aja kalau rakyat itu sepenuhnya menghendaki, bahkan 90% seperti 98 bisa terjadi. Tapi kalau yang kemarin atas gagasan inisiatif menyatakan petisi 100, termasuk mungkin ada yang dalamnya Faisal Assegaf itu dan yang lain-lain, kembali lagi kita harusnya lebih cerdas kalau masalah itu. Khawatirnya benar katanya Bang Republikan tadi, khawatirnya ada penyusup yang nggak suka dengan hilirisasi. Karena apa? Itu sih saya kasih. Siapa yang berdampak dengan hilirisasi, termasuk masyarakat ekonomi Eropa itu sangat dirugikan dengan
apa ya, pola Pak Jokowi yang merubah semuanya itu. Amerika tentunya khawatir justru kita selaku sesama anak bangsa itu harus lebih cerdas. Kalau sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini ada pemakzulan, bahkan kalau memang sesuai alur dan undang-undang dia inkonstitusional, jadi melanggar undang-undang. Dia cuman beberapa kelompok orang, tapi dia menyatakan atas nama rakyat Indonesia. Banyak itu yang enggak. Rakyat yang mana? Ya mungkin barisan sakit hati boleh, segala macam. Khawatirnya apa? Kita sendiri, siapapun, pilihannya siapapun, kan kita mengendaki negara bangsa kita aman, nyaman, dan nggak seperti negara-negara yang lagi kacau. Khawatirnya dengan beberapa gelintir orang, dia menyatakan petisi 100 bahwa kami sudah ada 1.200 orang. 1.200 orang mewakili 200 sekian puluh juta rakyat Indonesia. Kan nggak lucu kan? Saya kira seperti itu. Bukan kita menafikan saat 98 kita semua ada itu. Cuman kondisinya kalau dilihat dengan kondisi sekarang sangat jauh berbeda. Itu terima kasih Bang Anton. Siap. Beta Oke. tambah sedikit boleh kah? Boleh, Ya, boleh. Sebelum beta jawab, beta mau tanya dulu, Abang Anton saat ini tinggal di mana? ND. Dari Saya di Abang dari ND kan, tapi saat ini tinggal di iya di Flores, di ND. saat ini. Iya, di Flores. Betul. Oh iya, Bang. Betul, dia ini. Iya, Bang. Iya, maksudnya dari Flores, dari ND, tapi saat ini tinggal Iya, di saya mana? tinggal di Flores. Tinggal di Flores. Abang tahu tidak siapa presiden yang pernah lakukan upacara Pancasila di ND? Loh, saya Cuman Pak ikut itu, Jokowi. Bang. Saya ada. Nah, Bahkan saya hadir di setelah situ. iya, beta bicara nih. Terus siapa yang renovasi itu Bandara Hasanuddin? Siapa yang renovasi itu Simpang 5? Siapa yang renovasi itu Taman Renungan? Siapa yang renovasi itu jalan-jalan di ND? Kalau abang tadi bilang Pak Jokowi tidak bangun atau apa segala macam. Terus kedua, soal bilang pendidikan, itu beta jadi teringat tentang satu narasi yang biasa digaungkan oleh pihak-pihak atau kubu-kubu sebelah bahwa apapun narasi atau kesalahan yang dilakukan setiap orang itu yang salah Pak Jokowi. Kemarin beberapa minggu yang lalu kita lihat satu aksi mama-mama demo, dia serai tapi dia salahkan Pak Jokowi. Artinya apa beta bicara begitu? Ketika tadi abang bilang semua kaget, Pak Jokowi kaget, pendidikan kaget, ekonomi kaget atau pertanian kaget, itu tuh ada sistemnya. Menteri ada. Terus kalau misalnya tadi abang juga bilang harusnya pendidikan. Abang lihat, ini beta bicara dengan nyata, dengan fakta. Beta punya kampung, beta punya desa. Dari Indonesia merdeka sampai tahun 2018 itu tidak ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Tapi di tahun 2018 baru ada yang namanya SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Itu di NTT. Kalau ketemu sekolah waktu itu harus dari desa ke kecamatan yang lain, jalan kaki. Aspal pun tidak ada, karena aspal tidak ada, mobil pun tidak bisa masuk, jadi harus jalan kaki. Selain itu, dengan menjabatnya Pak Jokowi, NTT, abang bisa lihat di data BPS, dan juga disampaikan oleh mantan gubernur Pak Victor Leskodat. Di periode kedua, Pak Jokowi menjabat, NTT, kemiskinan di NTT menurun itu beberapa persen saja, tapi itu kalau mau dihitung secara langsung ada 27.000 penduduk NTT yang hilang dari kemiskinan. Ini kita belum bicara secara rinci semua apa yang Pak Jokowi bangun di NTT khususnya, apalagi Indonesia, Bos. Jadi kalau abang bicara bilang Pak Jokowi tidak membangun, nih kayaknya beta agak lucu. Makanya tadi beta tanya abang sebenarnya tinggal di mana? Soalnya di ND saja saat ini ada perubahan yang drastis semenjak Pak Jokowi menjadi presiden. Oke, Bang, boleh saya jawab sedikit? Awalnya saya tidak bilang bahwa pembangunan itu tidak ada, Bang. Hanya dampak dari pembangunan itu yang saya bilang tadi kan. Itu dampak itu yang tadi beta bilang, kekurangan kemiskinan, tingkat kemiskinan di NTT itu menurun sampai 27 per ribu per orang di periode kedua sampai tahun 2022 itu kurang 27.000 orang. Akibat apa? Karena terbukanya lapangan kerja dari itu pembangunan itu, Bos. Boleh saya jawab? Boleh.
Oke. Secara data BPS, 35% warga NTT mengalami kemiskinan. Artinya apa? Di Indonesia, NTT provinsi nomor 3 termiskin. Di Betul, Indonesia, betul, sangat betul. iya ya, iya. Saya kasih data lagi Bang. Di Indonesia, stunting nomor 1 ada di NTT. Provinsi dengan angka stunting tertinggi ada di NTT. Yang makanya saya bilang dari awal Bang, dampak pembangunan. Kita boleh bangun jalan Bang, kita boleh. Jokowi sendiri bilang dana pendidikan itu banyak. Saya tidak menafikan itu Bang. Jokowi bilang sendiri. Makanya Jokowi kaget kenapa Presiden Jokowi. Sabar Bang. Sabar Abang King, sabar. Makanya berita terakhir, Abang bisa cek, Presiden Jokowi kaget tingginya angka pendidikan rendah di Indonesia. Jadi pendidikan tinggi di Indonesia yang S1, S2 itu rendah sekali Bang jumlahnya, begitu. Artinya dengan dana yang besar, maka pendidikan itu pendidikan itu tidak maju Bang, begitu. Artinya hanya membangun, tapi sumber daya manusianya tidak jalan di situ, Bang. Artinya ada yang salah di situ. Begitu. Bukan masalah jumlah bangunannya ini, Bang. Jumlah bangunannya, jumlah jalan boleh banyak, tapi dampaknya apa dampaknya itu? Begitu, Bang. Itu yang saya permasalahkan, Bang. Bukan masalah Jokowi tidak membangun atau tidak. Itu banyak, Bang. Kalau jalan di sini juga banyak. Tapi dampak dari bangunan tersebut untuk apa? Jika NTT, kalau kita bicarakan Abang yang ungkit masalah NTT tadi, NTT masih 3 termiskin di Indonesia, NTT masih nomor 1 stunting di Indonesia. Lah apa gunanya dari pembangunan tersebut begitu? Nah, itu yang saya permasalahkan, Bang. Oke, terima kasih. Tadi Abang bicara bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia di NTT nomor 3 dari dulu, dari Indonesia merdeka, bukan dari Pak Jokowi. Bang Sio, saya sanggah sedikit orang ini. Sebentar, Pak King, sebentar ya. Selesai omong bisa kah? Ya. Dari dulu, bukan di zaman Pak Jokowi saja, dari dulu. Tapi semenjak di zaman Pak Jokowi, tingkat kemiskinan di NTT itu menurun. Akibat apa? Akibat dampak dari itu pembangunan itu. Pembangunan itu membuka lapangan kerja sehingga anak-anak muda di NTT, warga NTT itu bisa bekerja. Dengan begitu dong punya taraf kehidupan pendidikan dan kehidupan sehari-hari itu bisa tercukupi. Jadi kalau Abang bilang tidak ada dampak, itu sangat lucu. Terus pendidikan bangunan-bangunan itu punya dampak. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya anak-anak bisa sekolah. Kalau misalnya tidak ada bangunan, terus dorong mau pendidikan sekolahnya bagaimana? Itu apakah tidak ada dampak begitu? Terus kalau misalnya tadi Abang bilang, itu kenapa Pak Jokowi kaget? Lah itu yang tadi kita bilang. Itu tuh ada menteri juga ada. Terus kalau kita salahkan Pak Jokowi, terus menteri fungsinya apa? Menteri fungsinya apa? Terus apakah kita rakyat ini harus kumpulkan pajak semua untuk bayar-bayar menteri tanpa salahkan dorang begitu? Semua ini punya sistem, bos. Terus kalau kita salahkan presiden, memang presiden itu dia sebagai pimpinan. Tapi kita juga harus tahu bahwa kritik itu kita harus tahu dia punya fokusnya di mana dulu. Contoh kita misalnya salahkan semua ini terus. Kita fungsi-fungsi DPR itu apa? Kita juga harus tahu dorong punya pekerjaan seperti apa. Jadi makanya tadi Bete bilang, Abang bilang kaget-kaget. Ya, Bete kasih tahu bahwa semua itu ada menteri pendidikan, ada menteri ekonomi, ada menteri di pertanian. Jadi kita juga harus kritik itu tepat sasaran. Jangan kita amburadul semua menuju ke Pak Jokowi. Terus fungsi DPR menteri itu apa? Terus kalau misalnya dampak itu semua pembangunan itu ada dampak. Dampak bukan cuma menuju ke satu titik, tapi berbagai titik. Dampak ke misalnya meningkatkan kebutuhan tingkat ekonomi masyarakat, dampak ke berbagai sektor, misalnya bendungan, ada dampaknya menuju ke pertanian, ada dampaknya ke masyarakat bisa mendapatkan sumber air dan segala macam. Terus kalau kita hanya mau dampak ke pendidikan, ke mencerdaskan otak, terus apakah tidak butuh soal pertanian makanan begitu? Semua punya masing-masing bagian begitu. Oke Bang King, mau lanjut silakan. Silakan, Bang King. Sabar. Berita sanggah Abang ini dari mana, Abang? Dari ND. Oh, ND. Yang tadi yang komentar banyak itu dari ND. Iya, dari ND. Oh, salam kenal Abang ya. Abang juga bagian dari NTT. Yang pertama, kita harus berbangga diri. Karena indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia
sonde mencerminkan kondisi daerah masing-masing. Pertama, yang kedua, kotong bersyukur karena semiskin-miskinnya kotong orang NTT tidak pernah ada pengemis. Lu tahu itu, weh. Pak King, Jadi kau pakai indikator Pak King, miskin, sebentar. tingkat kemiskinan itu, sabar itu saya ngomong. Indikator kemiskinan yang dipakai oleh nasional itu tidak mencerminkan kondisi daerah NTT. Orang tidak punya rumah, kalau orang tidak punya rumah, tapi punya ternak banyak. Itu yang kau pakai indikator kemiskinan. Lalu kau salahkan Jokowi terus. Memangnya tidak ada pembangunan selama Presiden Jokowi di sana? Tidak, maksudnya begini, abang ini kayaknya tidak tinggal di ND. Beta kasih contoh satu saja. Misalnya dengan ada perubahan renovasi itu Bandara Hasanuddin di ND, itu dapat membuat para wisata dari di ND itu semakin meningkat. Turis-turis dari mancanegara, turis-turis dari lokal itu semakin menarik dorang untuk ke ND, bisa datang ke Danau Kelimutu, ke Taman Renungan segala macam. Karena apa? Karena bandaranya direnovasi sehingga pesawat-pesawat dan komersial dari segala macam itu bisa masuk begitu, runway-nya diperpanjang segala macam. Dengan begitu tingkat pariwisata di ND itu semakin meningkat. Jadi kalau abang bilang tidak ada dampak, ini sangat lucu menurut beta. Ya, oke. Minta tolong teman-teman kalau di sini diskusi menggunakan boleh pakai bahasa tapi agak ini ya. Jadi tadi sonde ada bandara jutu orang pi ND. ada pemikiran dangkal betul. Ya, silakan Pak Anton, ada tanggapan? Kalau tidak ada, saya akan ini. Sekali lagi saya tidak bilang bahwa tidak ada pembangunan. Hanya dampaknya tidak ada. Itu terbukti dari data tadi kan Bang. Data kemiskinan di Indonesia itu NTT menempati nomor 3, stunting di Indonesia itu NTT menempati nomor 1. Oh iya, kualitas tadi beta tambah satu lagi stunting abang. Beta tambah satu. Tadi beta belum stunting. Stunting. Ada sih Pak, sabar dulu dia. Kalau bicara data Stunting belum BPS jawab. itu, kalau bicara data BPS itu jangan lihat terakhir. Sebentar, Lihat Bang. dari awal masa jabatan 2014 sampai sekarang, itu di situ ada perubahannya. Bukan lihat yang terakhir loh. Jangan lihat. Bos, beda tingkat ini bicara tentang stunting kan? Ya, boleh. Sebentar, satu-satu ya teman-teman. Teman-teman satu-satu, nanti juga saya ada komentari juga ya di Pak Anton juga. Silakan dari Ade Siwa, silakan. Stunting itu pemerintah pusat itu paling fokus di NTT dan itu anggarannya sangat besar. Terus kalau misalnya abang kasih salah di pemerintah pusat, terus abang apakah buta dengan pemerintah daerah yang kelola itu anggaran? Pemerintah pusat itu satu-satunya di provinsi di Indonesia yang pemerintah pusat perhatikan soal kesehatan itu cuman NTT. Semua puskesmas di NTT itu hampir seluruhnya itu direnovasi. Bahkan di NTT Pak Jokowi bangun rumah sakit terbesar di Indonesia Timur, salah satunya di NTT. Jadi kalau misalnya Pak bilang pemerintah memang tingkat stunting di Indonesia ini paling tinggi di NTT. Dan itu juga anggaran dikucurkan sangat banyak untuk NTT, tinggal balik lagi ke pemerintah daerah. Jadi abang juga jangan fokus saja ke pemerintah pusat, perhatikan juga. Jangan kita bisa lihat unta di seberang lautan, tapi komodo di mata sendiri kita tidak lihat, bos. Oke. Ya, terima kasih. Begini Bang, saya langsung jawab ya. Saya langsung jawab sebentar Bang. Tadi abang bilang bahwa pembangunan jalan-jalan itu keberhasilannya pemerintah pusat. Sementara angka stunting, abang tidak mau lihat itu sebagai kegagalannya pemerintah pusat. Itu yang saya sangat kecewa juga Bang ya. Begitu. Itu saja Bang. Simpel aja. Oke, lanjut Bang Host. Ya, oke. Terima kasih. Ya, tahan dulu. Kegagalannya dari mana? Beta sudah tahu itu. Tunggu dulu. Oke. Bang Anton, saya sedikit menjawab. Saya masih ingat juga kemiskinan di NTT ini memang ada, mungkin nomor urutnya saya tidak tahu, tetapi angka kemiskinan di sini itu sudah cukup berkurang. Ya, walaupun dalam tanda kutip masih nomor sekian di seluruh Indonesia. Tapi beta melihat bahwa dampak daripada
beta orang nomor 3 ya, tapi kalau lihat kita bicara Pak Jokowi sangat bagus, toh, karena dia memang bekerja untuk masyarakat di NTT. Coba kita bayangkan, kita tidak bisa mengcompare atau membandingkan dengan di sana. Pembangunan di NTT itu bagus, upacara tidak pernah dilakukan, memang ada di situ. Kemudian rumah sakit yang terbesar, kita boleh bangga, namanya NTT itu mau Labuan Bajo, mau Maumere, mau Kupang, Atambua, Alor, semua itu NTT. Nah, rumah sakit terbesar di Asia atau di mana ya, di Siwa? Indonesia Timur. Di Indonesia Timur itu ada di Kota Kupang. Nah, itu kita patut bangga. Kalau dampaknya ya bisa dirasakan, yaitu pendidikan, juga dana-dana itu untuk mereka yang kurang mampu itu sudah ada di zamannya Pak Jokowi. Begitu. Nah, itu yang dari saya ya. Silakan. Ini ada baru Patris Nahak. Pak Patris Nahak dari mana? Ini dari tadi agak tegang, makanya saya stop dulu. Patris Nahak dari selamat malam Malam. dari Melaka, Kabupaten Melaka. Oh, Melaka ya. Oke. Ya. Oke, selamat datang. Oke ya, saya bergantian semua ya. Kita bergantian semua. Sekarang Pak siapa ya? Oke, mungkin Pak ini siapa namanya ini? Yang Ari Sona. Ari Vansona. Pak Ari, ada tanggapan apa? Pak Ari ini asli NTT atau bukan? Bukan Bang, saya di Pulau Sumatera. Oh, Pulau Sumatera. Ya, Ya, ini dari tadi ini omongkan NTT ya. Oke, mungkin Pak King, Bang King ada tanggapan sedikit. Can beta tanggapi, kok beta host beta tanggapi ini yang tadi bawa komen tuh, dia caranya bukan orang NTT sehingga dia menjadi berbicara situ seolah-olah dia mempropaganda, kau tahu. Ya, oke. Ya, Siap. jadi sudah jelas Terus kalau bahwa bisa bilang tidak selesaikan itu stunting. Terus kalau mau bilang kegagalan stunting itu maksudnya pemerintah pusat gagalnya dari mana? Pemerintah pusat itu sudah kasih anggaran, terus dikelola oleh pemerintah daerah. Bahkan itu ada posisi kelola, tiba-tiba COVID datang. COVID itu yang faktor utama penghalang untuk sehingga kegiatan itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan beta juga sempat turun lapangan untuk bantu tentang stunting itu. Beta turun di Kabupaten TTU dan Kabupaten Flores Timur. Di Flores Timur itu beta dapat di wilayah Pulau Adonara. Itu beta 4 bulan di sana bantu untuk tangani stunting di Adonara. Beta bersama dengan itu pemerintah kecamatan Adonara Timur segala macam, kita bagikan itu makanan, telur segala macam untuk anak-anak stunting di sana. Jadi kalau abang bilang pemerintah pusat gagal dalam mengelola stunting, ini kayaknya beta agak heran. Oke. Beta ini sambung Bang Siwar. ya, Jadi persoalan stunting ini bukan persoalan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk pemerintah daerah. Nah, kesalahan itu ada di pemerintah daerah. Jangan semua disalahkan ke Jokowi. Mungkin itu sah. oke, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Patris Nahak, silakan Pak Patris. Masih banyak yang mau naik ini. Baik, Patris Nahak. terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Ya, malam. Selamat malam. Baik. Abang dari Malaka kan? Melaka. Sama Melaka. Baik, tadi ada sempat ikut diskusi sehat. Kalau menurut saya diskusi sehat lah untuk membangun NTT ini. Yang pertama, tadi sangat panas soal perdebatan terhadap program kerja Bapak Jokowi. Kalau untuk NTT kita jangan ragukan lagi. Kalau dibilang program Pak Jokowi tidak bagus atau bilang Pak Jokowi salah, kalau untuk NTT ini 100% pembangunan nyata. Kami di Kabupaten Malaka, salah satu yang paling nyata itu PLBN, Mutamasi,
Ya, itu awalnya itu hanya sebuah jembatan kecil saja. Tapi ya namanya pemerintah daerah itu, pemerintah pusat itu perhatikan dari pelosok-pelosok yang paling terpencil. Habis itu dana desa dengan anggaran dana desa itu ada sekarang sudah tambah 1 M. Itu sudah sangat membantu. Itu kebijakan dari Pak Jokowi sendiri itu. Itu sangat sangat amat membantu. Tapi tergantung kepada SDM kita di daerah kita masing-masing dan di desa kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengelola uang atau dana-dana tersebut agar bisa membangun kita daerah sendiri. Tapi kalau kita mau salahkan pemerintah pusat itu sudah sangat amat banyak bantuan. Tapi apa kita putra daerah masing-masing itu mau kawal atau hanya nonton saja dan mau menyalahkan orang lain? Itu tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau Ya. kita sebagai anak muda itu yang satu, kita kawal atau desa sendiri saja. Coba ambil contoh ya di satu desa, program kerja desa ini apa-apa. Oh ya ini. Jadi setiap berapa bulan ya 3 bulan kan ada mungkin musyawarah desa, musdes pasti ada. Setiap desa itu ada pasti. Musdes itu ya anak-anak muda atau nama Karang Taruna itu dari anak-anak muda itu. Iya. Jadi kita yang anak-anak muda itu terlibat aktif pas saat-saat musdes atau ada kegiatan organisasi desa yang yang tadi saya sampaikan itu. eh, Pokoknya kegiatan-kegiatan desa yang melibatkan anak muda itu ya kita harus di situ anak muda akan membantu untuk membangun. Jangan sampai orang sudah membuka kegiatan-kegiatan seperti itu kita anak muda hanya tepa dikritik tidak memberi bukti yang nyata. Itu salah. Itu memang salah itu. Dari hal-hal Terus kecil begitu kita yang sebagai masyarakat yang punya pemikiran untuk membangun, mari kita sama-sama dekat sama pemerintah desa untuk melihat apa yang kurang dari kita desa. Itu kita belajar dari kita desa sendiri saja. Kalau sudah ada perubahan, tentu dengan sendirinya itu desa kita itu akan menjadi teladan untuk desa-desa lain. Dan maka dengan sendirinya maka akan mencerminkan desa ini bukan hanya kita desa saja di kabupaten tersebut saja, tapi bisa mencerminkan sampai pusat bahwa desa tersebut namanya bagus atau program kerjanya bagus sehingga bisa diangkat untuk menjadi desa teladan seluruh Indonesia. Seperti salah satu desa di Jawa tidak salah. Itu hanya Di Ende juga ada desa terkaya tuh. ya di Ende, kalau di Keva juga ada salah satu desa di Kecamatan Noemuti itu desanya itu desa yang hanya satu poin saja mereka lakukan, itu desa yang terbersih. Itu sudah tercermin saja dan dia dapat penghargaan dari Menteri Perwisataan itu Menteri Perwisataan Nasional langsung yang datang langsung di desa tersebut. Itu karena apa? Itu terlibatnya anak-anak muda, pelajar terlibat aktif. Jadi kalau kita yang muda-muda kalau hanya mau kritik saja tidak bekerja, anggap saja nol, tidak ada hasil. Minta maaf ada berisik soalnya ada jaga bensin. Iya, oke. Patris, Beta, jaga bensin bos, dulu. Sambil bos, jaga bensin. kebetulan banyak saudara NTT di sini. Beta mau kasih satu informasi. Beta mau kasih informasi di saudara semua, kakak adik, mama bapak semua, khusus terutama masyarakat NTT bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu saat ini membangun kampus Menhan di Belu, Atambua. Itu kampus gratis. Jadi mungkin ada bapak mama punya anak, punya adik, sampaikan di kedorang yang mau sekolah gratis di Menhan, langsung daftar saja di Menhan Belu. Itu bukan cuma sekolah saja yang gratis, tapi setiap bulan dapat gaji per mahasiswa itu 1 juta. Setelah wisuda pun nanti diberikan langsung pekerjaan. Tinggal di asrama, tiap hari makan minum ditanggung oleh negara. Ya, ditanggung oleh negara. Setiap hari sekolah makan minum gratis, setiap bulan dapat gaji.
setelah wisuda pun langsung dapat pekerjaan. Jadi tidak ada biaya untuk bayar ke sekolah, 1 rupiah pun tidak ada. Itu hasil kerja dari Menhan, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu informasi untuk Bapak Mama. Dan itu kampus hanya di Indonesia hanya ada 2, satu di Magelang kalau tidak salah, dan satu cuma di NTT. Jadi untuk Bapak Mama khususnya di masyarakat NTT, mungkin ada adik atau anak yang mau sekolah gratis dan punya gaji setiap bulan dan langsung bisa kerja, bisa langsung daftar di Politeknik Menhan Belu. Terima kasih Bos. Itu. Terima kasih. Oke. Bang Ya, Hos, terima kasih. Ini ada baru. Bang Ini Hos, Om Amsikan. Om Amsikan. Ya, bagaimana? Om ya, Amsikan, silakan. Bang Hos, Dari mana? izin bicara Bang Hos Ya, ya. selamat malam untuk kita Sebentar, semua. Pak. Salam Ya. kenal. Dari mana, Pak Amsikan? Saya dari Keva. Oke, Pak ya. Oke, cukup perkenalan dulu, Pak Bang ya. Oke. Siap. Mari, Pak Ari. Pak Ari, bagaimana? Ya, terima kasih Bang Hos. Jadi saya masuk tadi sudah di pertengahan jalan, kemudian Ya. pada saat saya masuk, Bang Andri sudah memberikan pemaparan berkaitan dengan impeachment atau pemakzulan gitu kan. Nah, kemudian Bang Siwa juga memberikan apa namanya pelurusan berkaitan dengan isu-isu terkait. Kemudian ada juga Bang Anton yang sebagai masyarakat di sebuah daerah itu yang menilai tidak puas dengan kinerja pemerintah. Nah, saya kira pemerintah ini kan sedang berjalan atau masih berjalan gitu Bang, bukan berhenti sampai di sini. Jadi kenapa presiden yang nantinya terpilih itu harus melanjutkan supaya program yang sudah berjalan itu semakin sempurna. Tetapi kalau tiba-tiba program itu dirubah, artinya kita akan menjadi kemunduran gitu. Saya adalah generasi muda yang mencoba untuk belajar politik gitu kan. Nah, saya kira meskipun demikian yang disampaikan Bang Anton itu menjadi masukan buat pemerintah yang aktif gitu. Tapi kalau kita berpikir pemerintah itu kinerjanya berhenti, ya faktanya ini sedang berjalan gitu loh. Program-program yang sudah dicanangkan sedang dikerjakan, masih berproses gitu. Nah, saya kira kalau bicara pemakzulan, apakah itu mungkin terjadi? Kalau saya berpendapat itu nggak mungkin terjadi. Karena seperti yang disampaikan Bang Andri tadi, 2,3% itu harus quorum gitu kan. Nah, kita mestinya harus tahu jumlah DPR RI periode 2019-2024 itu jumlahnya berapa. Kemudian di partai PDI ada berapa kursi, PKB berapa, Nasdem berapa. Kemudian partai koalisi tersebut itu sudah memenuhi quorum belum? Kalau belum ya sangat jauh harapannya itu kan begitu. Nah, kemudian saya rasa setiap daerah itu memiliki potensi dan kendala-kendala lain di bidang pembangunan gitu, maupun stunting gitu kan yang disampaikan Bang Anton gitu. Jadi kalau bicara pembangunan ini kan bukan hanya bicara batu bata, pasir, semen gitu kan. Jadi saya kira stunting juga membangun kesehatan masyarakat gitu. Nah, kemudian apa ya? Saya kira ya tepat apabila program ini dilanjutkan oleh pemerintah yang jadi gitu. Jadi program yang sudah jadi jangan dirubah lagi. Kalau dirubah ya rubah yang belum baik gitu kan. Ya, makanya konteks perubahan itu harus jelas, nggak boleh abu-abu gitu kan. Jadi saya kira forum ini Bang Hos, Bang Mulyono ini tentu Ya. harus dihidupkan Bang. Bukan hanya pada momen-momen pemilu seperti ini, supaya apa? Supaya pemerintah pusat maupun daerah itu memperhatikan betul gitu. Jadi isu-isu yang kita angkat ini kan untuk kita semua gitu. Contoh di Provinsi Lampung itu yang sempat viral kan berkaitan dengan jalan tuh. Jalan sampai ditanami pisang, kemudian ditabur ikan, banyak masyarakat mancing di jalan berlubang, itu kan keren tuh. Itu topik yang keren. Jadi Tapi apabila saya potong isu-isu, sebentar. iya Saya potong. silakan. Saya
Saya kalau sudah duduk di DPR, begini-begini akan terus ada. Nah, oke. Gitu. Itu harapan harapan Bang Mulyono. Nah, saya kira apa ya, kalau kita berada di dalam forum ini tidak mencoba untuk bertarung di parlemen, ya minimal di daerah itu ya bagaimana kita menjadi diperhitungkan gitu. Jadi ada keberanian yang memang harus kita pilih gitu. Jadi kalau saya ini harus dilanjutkan ya, entah itu mau Pak Prabowo tapi memang calon kita adalah 01, 02, dan 03. Tapi saya ada di garis tengah. 02 is the best forever. Thank you, Bang. Ya, terima kasih. Mantap, mantap. Walau Nah, itu. Oke, Pak Amsikan. Sekarang Pak Amsikan dari Keva. Oh, kok Keva? Pak Amsikan. Keva di mana? Keva di mana, Bapak? Saya di Manufui. Manufui. Bapak Ya. dukung 03, kok 02? Manufui. Oh, dulu beta hampir 2 tahun di sana. Oh, Yang tadi beta cerita tentang di tangani stunting itu beta hampir 2 tahun di sana. Beta tinggal di kilo 5. oh di kilo 5. Ya. Pak Siap. Amsikan. Pak Amsikan 02, kok 03? Saya 03. Maaf kalau memang ada kawan. Dari kemarin cari temen 03 sulit banget ya. Sulit, ini Amsikan ini 03. Ayo silakan. Pak Amsikan. Maaf, soalnya dari hati yang memilih, bukan dipengaruhi oleh siapa-siapa. Betul, Iya, iya, silakan. betul. Pak Amsikan. Itu Kita sama. asasi setiap warga negara, toh. Ya, Ya, betul. betul. Mungkin dari hati Untuk saya itu 02 tetap di hati. 03 yang mungkin lebih baik, mungkin begitu. Iya, Ya. iya. Ya, silakan. Ada Dari narasi tadi, apa? kebetulan kita berbicara soal pembangunan Jokowi, kinerjanya Jokowi. Dan sesungguhnya kita harus bersyukur karena ini adalah awal mula pembangunan pemerintah yang tertuju kepada kota Kupang. Jadi sesungguhnya kita harus bersyukur sekali ya, karena ini suatu peluang besar untuk masyarakat-masyarakat pada umumnya orang NTT, supaya mereka pun punya hati untuk kreatif mendukung pemerintah seharusnya. Tapi kita jangan mengkritik karena memang ini melalui proses. Tapi kalau kita hanya mau protes, tentu tidak akan mencapai puncak yang dituju. Sehingga mungkin satu usulan untuk perwakilan-perwakilan rakyat di Kota Kupang, bagus kalau menyiapkan suatu wadah untuk anak-anak muda. Melihat anak-anak muda yang memiliki kecerdasan, terus memiliki kekreatifan, di situ dikumpulkan untuk mengembangkan. Karena itu awal mula untuk mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang memang SDM-nya agak kurang. Sehingga pada akhirnya kita simpulkan bahwa pemerintah sudah membangun, sekarang tergantung dari SDM-nya masyarakat yang perlu diasah lagi untuk menerima peluang-peluang yang seharusnya sudah di depan mata. Pembangunan pemerintah sudah sangat bagus, tentu berawal dari jalan-jalan, lalu pembangunan semacam rumah sakit, apalagi tadi barusan dengar dari Bang Siwa bahwa ada pembangunan sekolah gratis, dan itu sudah memulai masuk dengan taraf pembenahan sumber daya manusia itu, dan itu sangat berpeluang besar. Sehingga sekarang bagaimana tanggapan dari masyarakatnya? Karena memang tahu sendiri kita orang NTT itu kadang peluang datang yang bagus, tapi kadang juga dari karakter kita ya sendiri yang kadang lupa akan itu. Ya. Sehingga ya kadang sia-sia, walaupun orang berusaha sekuat tenaga, tapi menghadapi dengan karakter orang NTT kadang susah. Tapi ya inilah peluang. Dan bagus ada wadah-wadah begini supaya
mungkin dari masyarakat yang berpeluang untuk memberikan ide yang cerdas, sangat diterima oleh perwakilan rakyat dan bisa diteruskan oleh pusat. Ya, Mungkin untuk sementara itu ya, saja dulu. ya. Terima kasih Pak Amsikan. Siap. Nah, diskusi ini sangat menarik karena kita ini benar-benar diskusi, bukan debat-debat begitu, tidak. Ya, yang satu memberikan narasi, kemudian yang satu memberikan narasi untuk memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Ya, seperti saya, memang calon DPR harus mengedukasi bagaimana sih mungkin perkembangan di Kota Kupang ini. Bagus Pak. Jadi saya ini sendiri, ya toh, SDM. Kenapa kok saya mau masuk DPR ini? Karena pendidikan itu kalau sudah SDM itu berpendidikan tinggi, maka kita mahal, ekonomi itu akan jalan gitu loh. Jadi seperti itu, Pak. Coba kita sama-sama 03. Jadi ya omong apa Bapak saya lanjut begitu. Gitu, Pak. Ya. Siap, Nah, siap. ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yang sekarang Pak Jack. Ya, saya tunggu semua teman-teman. Yang sudah Pak Anton ada lagi, Pak Anton? Siap, Bang. Masih ada lagi? Oh, sedikit soal pemakzulan, Bang. Kembali lagi Sebenarnya, situ. Oke, nah. ya, Siap. karena Ya, kan silakan. Bang Ari tadi sama Bang Andri masih melanjutkan kan soal pemakzulan itu, Bang. Ya, Kita ya. harus paham dulu apa itu pemakzulan sebenarnya. Pemakzulan itu ketika ada rakyat yang tidak percaya kepada pemimpinnya. Ya. Terus? Pemakzulan, dan pemakzulan itu tidak peduli berapapun yang terjadi, berapapun kuota orangnya, berapapun masyarakat jumlah rakyatnya, ketika ada rakyat yang tidak percaya kepada pemimpinnya, yang sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, maka itu bisa disebut pemakzulan. Itu saja, Bang. Dan secara secara aturannya ya memang perlu untuk mengumpulkan 2/3 seperti yang dikatakan Bang Andri tadi, begitu Bang, untuk melakukan pemakzulan yang real, gitu. Itu saja, Bang. Ya, artinya kan Anda juga Beliau juga sepakat bahwa harus sesuai aturan kan? ya, sepakat sesuai aturan begitu. Iya, Ya iya. kan? Hanya memang kan kita juga tidak menafikan bahwa nih jikalau ada gerakan-gerakan yang langsung turun ke jalan, gerakan rakyat, itu ya kita juga tidak menafikan bahwa itu sah-sah saja, Bang. Sah-sah saja itu terjadi. Gitu. Ya, selama ada izinnya boleh-boleh saja, tidak berizin repot juga. Ini negaranya kan harus teratur. Kan begitu. Kalau tidak ada yang atur repot juga nanti. Toh? Yo, Bang? sepakat. Begitu saja. Ya, toh? Ya Bang Anton kayaknya masih kurang puas sih. Ya masalah pemakzulan itu juga hak aja. Cuman semua itu kan ada aturan main. Semua itu ada aturan, ada undang-undangnya. Jadi nggak serta-merta. Sedangkan kita bukan pemakzulan ya. Demo atas kurang puas kinerja seorang pemimpin, itu apa DPR, apa presiden, itu sah-sah aja. Cuman kan proses aturan mainnya kan harus ada izin ke Polres setempat. Bukan berarti kita menolak, tapi justru dilindungi. Itu merupakan hak warga negara juga. Demo, namanya kita negara demokrasi. Jadi bukan serta-merta 1 orang, 2 orang, 10 orang, ya itu bisa dia punya hak bahwa saya nggak setuju dengan kinerja presiden ini, ya monggo aja. Tapi memenuhi kuota nggak untuk dia menggerakkan massa yang notabene sekitar 280 juta orang, sedangkan dia mau cuman beberapa orang, 1000 orang mengatasnamakan rakyat. Jangan salah. Ketika semua itu menghalalkan segala cara atas dasar pemakzulan, jangan salah ketika nanti dengan menyalahi aturan, menerak undang-undang, justru dikategorikan makar nanti. Ya. Karena apapun bentuknya, diakui ataupun nggak diakui, presiden itu adalah pilihan rakyat. Jadi kalau cuman kita
apa ya, istilahnya mewakili beberapa gelintir orang. Lah rakyat Indonesia itu kita tahu semua 200 hampir 300 juta orang. Nah, kalau dia cuman bersuara kita masulkan intern ya monggo aja. Cuman kalau dia berani menggerakkan dengan dasar ingin menurunkan dengan tanpa aturan-aturan yang ada, terus cuman beberapa orang bilang bahwa mewakili ini rakyat Indonesia. Jangan salah, negara ini semua punya aturan gitu loh Bang Anton, pemikirannya seperti itu aja tadi ya. Bukan berarti itu hak. Namanya negara demokrasi, saya kurang puas dengan kinerja ini. Nah, itu satu masalah pemakzulan. Tadi sebetulnya saya agak asik tadi, cuman selaku pendengar masalah membahas NTT tadi ya. Sebetulnya Bang Siwa dan Bang Patris tadi ya, asik sebetulnya. Sebetulnya saya sendiri bukan apa ya, bukan selaku merasakan dampak ataupun manfaat itu sendiri sih, karena saya juga nggak tahu masalah di NTT. Sebetulnya Bang Siwa ditanya aja sebetulnya sebelum di era Jokowi masalah stunting dan yang lain-lain lah, ekonomi, pendidikan segala macam yang dipaparkan oleh Bang Anton tadi, sebetulnya lebih baik apa lebih buruk? Gitu aja, apple to apple-nya. Kalau memang sebelum Jokowi, kalau saya baca apa ya banyaklah berita, kita nggak terlalu buta ya berita. Jadi daerah Indonesia bagian timur, Papua ataupun NTT khususnya itu justru setahu saya bisa dikatakan diutamakan ya. Anak tiri. Dianak tirikan selama ini. Itu abang. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu hampir setiap hari itu berita tentang NTT gizi buruk. Di Papua juga gizi buruk. Tapi saat ini kita cek, adakah berita tentang gizi buruk di NTT? Tidak ada. Ya. Oke, Bang Siwa. Oke, terima kasih. Iya, maksudnya kalau kita perbandingkan kan seperti itu. Bahkan kan lebih buruk sebelum era Jokowi masuk. Memang dengan adanya pembangunan dan segala macam fasilitas sarana prasarana dari era Jokowi, itu kan nggak serta-merta stunting akhirnya terbaik urutan ketiga. Semua kan melalui proses, karena pondasinya tadinya belum ada. Sekarang ini semua sarana prasarana dibangun, mudah-mudahan nanti taraf kehidupan dan yang lain semuanya, apa yang ada di NTT setara dengan apa yang di Jawa. Jadi nggak merasa jadi anak tiri. Saya sebetulnya ya bukan apa-apa ya, tadi memang kita berniat tidak harus berdebat. Cuman kayaknya yang sesama NTT nih yang tergelitik kayaknya gimana, kesel gitu. Kalau saya sih bukan penerima dampak ataupun manfaat sebetulnya. Semestinya seperti Bang Patris tadi ataupun Bang siapa yang tadi, semestinya bangga. Memang nggak serta ketika dibangun seperti ini kok nggak bisa lebih Jawa Timur ya. Nah itu emangnya apa ya, Nyiroro Jonggrang apa begitu satu bisa disulap semudah untuk membalik telapak tangan. Semua kan berproses, mudah-mudahan dalam kurun waktu. Nah tadi itu saya setuju, makanya saya milih Prabowo itu dasarnya karena kepemimpinan Jokowi saya anggap berhasil. Mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan dilaksanakan Jokowi yang belum terlaksana mudah-mudahan bisa diteruskan. Kalau saya seperti itu. Nah akhirnya taraf kehidupan di NTT itu setara dengan yang di Jawa, pada akhirnya samalah di NTT sama yang di Jawa. Kalau di Jawa punya Juanda, ternyata di NTT juga ada bandara yang setara Juanda yang di Surabaya. Nah harusnya kan seperti itu, kita positif. Dan kalau kesimpulan saya, sebagus apapun perbuatan kita untuk mendapatkan pengakuan aja kok susah ya Hos ya. Cuman untuk mendapatkan pengakuan aja susah. Begini, Pak Andre tadi bicara kalau yang punyanya Pak Jokowi itu diteruskan 02, saya kira kalau 03 juga maulah teruskan. Buktinya Ya alhamdulillah. Ya. itu kan Itu Pak. diteruskan. Iya. Maaf bos, sebetulnya kayaknya programnya 03 ya melanjutkan sih sebetulnya. Hos, maaf ya, maaf. Jadi
kalau sebelum mengerucut, tadinya memang efek Jokowi untuk rebutan khususnya untuk 03 dan 02 loh, Hos. Ya, Nggak Itu kita nafikan prosesnya. memang efek Jokowi itu diperebutkan. Aku paling Jokowi, aku paling Jokowi. Nah, ya. kalau menurut saya amatin, eh khususnya di kubu Ganjar dulu saya juga lebih condong sama Ganjar itu. Dengan berjalannya waktu kayaknya eh eh, Ganjar yang menahkodai istilahnya perahu PD ini agak blunder, Hos, masalahnya itu sayangnya. Kalau saya kan Perindo, Bang. Gini, Saya Bang Perindo. Andre ya, mungkin gini. Ini benar, Dulu saya tambahin dari Gimana, Bang Bang Jack? Andri. Nah, Saya tambahin dari Bang Andri. Bang Andri, benar Bang Andri. Memang posisi politik sekarang ini kita nggak bisa lihat hanya batas di daerah kita saja. iya. Betul. Ya, kinerja Jokowi juga kita tidak bisa melihat hanya di daerah kita saja. Ini kita Indonesia Timur ini sudah jadi anak emas sebenarnya di Jokowi Nah, dan Jokowi apalagi anak kemarin. Iya, jadi yang bicara tadinya tentang jadi Jawa anak sentris. jadi anak emas. Ya. Gini, Iya, bicara mungkin tentang Jawa sentris menjadi Indonesia sentris itu sudah benar. Sudah benar di tracknya. Karena perputaran uang terbesar di Indonesia ini ada di Jakarta 70%. Ya, sisanya di luar Jakarta. Pulau Jawa itu dari 30% itu sekitar 80-an dari 30% ya. Dan 20% ini kita di luar sini, di luar Jawa. Ya, tapi apapun Jadi kalau kita bertahan dengan posisi seperti itu, tidak semua bisa kita harapkan pengakuannya gitu. Ya, kita hargain lah ya. iya, mereka menginginkan kayak main sulap, tren langsung jadi. Ya, begitu ya, Bang Anton? Atau masih kurang? Siap, Bang. Sudah ada pemahaman ya sampai situ, Bang. Mantap ya. Yang penting Iya. tiga. Oke. Tiga ya. Oke, Bang. Iya. Oke, ini ada Fatahan. Bang Fatahan kita sapa dulu, Bang Fatahan. Bang Fatahan tidak jawab. Bang Fatahan. Oke, saya naikkan yang lainnya. Oke, saya naikkan yang lain karena banyak yang minta ini. Oke. Ya, jadi seperti itu perhitungannya itu supaya kita jelas semuanya. Ya, saya memang pendukung 03, tapi kalau logika itu kita akui saja, tidak apa-apa kok. Karena apa? Karena kita harus mengakui bahwa kemampuan dari pemimpin kita itu bagus gitu loh. Iya kan? Oke, fakta bola. Ini fakta bola dari mana? Selamat malam Bang, saya dari NTT. NTT mana? Kayaknya Flores ini. Ya dari Pejawa Flores. Oh ya, Jawa. Masih dingin kah? Tapi sekarang posisinya di Jakarta Bang. Oh, di Jakarta. Sama dengan Pak Republikan ya. Semoga bertemu lah di sana. Ya, ya Siap, Bang. siap, Bang. Silakan Bang. Ada narasi atau tanggapan? Silakan Bang Fakta. Ini Bang, saudara saya Anton itu kan teman saya juga tuh Bang, sering komal bahas bola kami. Memang si Anton itu kalau misalnya kita kasih pengertian gak bisa paham dia. Oh Susah. iya. Susah. Jadi Abang ulangin 1000 kali pun, bahkan Tuhan Allah turun pun dia juga nggak bisa ngerti itu. Soal ekonomi langsung soal ekonomi, Bang. Serius Bang. 5%. Itu kalau misalnya kita bahas tentang keberhasilan Jokowi, dia dijelasin sama Tuhan Allah juga dia nggak bakal terima itu. Oke, maksudnya. Dari 5%-nya langsung, 7% dan 5% langsung. Betul, Bang. Kita energi. Saya perhatikan Bang Anton dari tadi itu nggak pernah bilang iya. Pasti nggak benar semua. Ya Pak Andre, sudah. Oke, Bang Fakta, hanya itu. Ya sudah. Gini Pak. Saya kan sudah kasih contoh si Anton itu. Dan dia mau dari Endem mau ke Jawa yang seharusnya 3 jam, tapi di Nangaroro kecelakaan. Makanya
nggak bisa 3 jam, yang seharusnya 3 jam jadi 5 jam. Anton juga nggak bisa paham. Begini, maksudnya kan 5 jam itu di mana 5 jamnya itu? Kan sampai sekarang belum sampai. Gitu. Seharusnya 5 jam, tapi kan ada kecelakaan di jalan, makanya nggak bisa tuh 3 jam. Itu Kau sambil minum moke ini Anton. Kau minum moke Tidak bang, terlalu banyak. bang, fakta, maksudnya sampai sekarang ini belum sampai yang 5 jam itu belum sampai, fakta. Oke, ya. Ya. Lah, Ya, mungkin memang betul. lagi ngopi sama Bang Siwa tadi. Ya, Masalah Bang Fakta. Pembangunan Jokowi itu. Siap bang. Karena Oke, gantian, lagi ngopi gantian sama bicara. Bang Siwa itu tadi. Makanya nggak nyampe-nyampe. Yang ngopi sama Bang Siwa, sama Adik Siwa saya yang minum kopi tadi. Swear ini terlalu parah. Ya, kalau Tapi Bang Fakta Bola, terima kasih sudah buat beta keringat dingin ini malam. ya, ini kita Adik Siwa itu bukan hanya politik, dia apa namanya, dia kritiki. Tadi minum kopi juga kritik. Jadi terpaksa kopinya ditukar dengan yang baru. Nah, itu. Ini kopi air. Bang Siwa. Ya. Ini fakta bola ini salah satu bukti kegagalan pemerintahan Jokowi di NTT, Bang. Kok bisa lagi? Ada Bang Fakta, tanggapi dulu Bang Fakta. Oh. Jadi dia itu pikir saya itu rantau ke Jakarta itu karena di NTT itu nggak ada lapangan pekerjaan. Bukan itu Anton. Saya ke Jakarta itu untuk membuka wawasan lebih luas. Itu ya Anton ya. Betul. Jadi jangan sampai kau pikir karena di sana saya bisa pelihara babi dan lain-lain lah bisa dapat uang. Iya. Nah, Beta Bang Fakta, beta di sini juga bermain babi. ada piara Iya. juga itu Siwa. Ya. Salah Anton ya. Bang Anton, bagaimana? Yang seru, Bang, kita di sini kita di atas ketawa-ketawa, yang typing ini pada tarik urat semua. Iya. Nah, Bang Anton itu buka dulu itu kamera supaya lihat kita wajahnya. Apalagi abang Fakta Bola bilang Tuhan Allah yang jelaskan. Tuhan Allah yang jelaskan, cuma abang Anton tidak akan paham. Bang Anton yang sampai dia tinggal di mana, di NT kan? Ya, iya perasaan diskusi 2 jam cuman bahas berkutat 5% sama 7% doang itu. Iya, fakta bola masuk. Anton kau bikin malu orang Ende saja kau nih. Saya juga orang Ende Anton, aduh kau ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Anggap aja kalau nggak gitu kita ngantuk. Iya. Anggap aja obat ngantuk. Padahal ya nggak ada isinya tadi itu, nggak ada isinya. Cuman berkutat 5% sama 7% doang, 2 jam. Tapi tadi Bang Republikan tadi itu memang agak tinggi dia, tapi karena ini ketawa juga dia. Iya. Tapi Ya, kalau saya Anton minum moke itu moke jalan bawah pasti, moke jalan bawah itu. Tapi sampai Bang Fakta Bola sampai bawa bab tua di atas. Iya. Energi terbuang Lama bang sama dia itu bang. Saya itu sama si Anton ini hampir 1,5 tahun itu sering komal bareng. Jadi saya sudah tahu persis. Makanya dari tadi itu saya tapping di bawah. Percuma abang-abang jelasin ke Anton, nggak bakal dia. Nanti Iya, begini, jangan sampai Bang Anton 1 tambah 1 tetap 3 gitu loh. Nah, itu yang repot juga gitu loh. ya dia namanya program katanya 4 kali 4 harus 16. Kenapa iya, kok masih 13? Harusnya 16 dong penuhin. Wah, ya repot juga. Kita yang ngalah, Bang. Waras Nah, dikit itu lah. Bang Anton, itu ada yang minta on cam dulu, on cam. Tidak. Teman saya yang sudah pernah lihat saya tiap hari, Bang, itu. Yang mana? Yang minta on cam itu teman-teman saya, Bang. Oh, nah yang belum pernah lihat ini coba buka on cam dulu.
Hei kamu, rewel sekali kamu nih. Itu ketawa. Biar kita kenal abang. Bisa langsung ke feed di saya bang, bisa. Sekarang saya belum bisa on cam dulu. Oh iya. Abang sih Pak, jadi Bang Anton itu dia bisnis babi sama ayam. Jadi kalau misalnya kita tanya jenis babi durok sama babi patam bagusan mana, dia ngerti itu Bang. Iya, iya, iya. Oh iya, iya. Oh, pantes. Oke lah. Iya, makanya itu. Saya sampai netes air mata ketawa Bang Anton. Tapi intinya bang, NTT ini harus 100% no Bowo bang, no Prabowo. Ya terserah aja lah Bang Anton, no bro. Itu mah hak Anda, tapi ketika Masih kurang satu botol, masih kurang satu botol itu Anton. Bang, itu loh Bang Anton itu loh udah ketahuan sendiri. Dia aja menentukan arah sendiri aja nggak jelas. Iya, soal 1 dan 3 saja Abang Anton masih bimbang. Lah iya, nggak jelas dia mau ke barat atau ke timur. Gimana mau diikutin? Gini bang, kalau itu saya bisa jelaskan. Kalau itu kan di Indonesia ada undecided voter, ada swing voter bang. Jadi ada yang belum memutuskan, ada yang bisa merubah putusannya begitu. Sehingga ya wajar-wajar saja kan demokrasi itu bang. Bisa. Iya, demokrasi. Tapi kayaknya abang pendirian kurang kuat. Bukan bang, karena sebenarnya begini bang. Karena saya itu sebenarnya begini bang. Karena saya itu pemilih bukan pendukung sebenarnya. Ya. Begitu. Nah, saya pemilih bukan pendukung. Berarti milih siapa Bang Anton? Dia masih Nanti bimbang. pada saat 1 dan 3 saya cuma masih bimbang kok abang. 1 dan 3 pokoknya intinya 1 dan 3 pada detik-detik terakhir akan saya putuskan bang. Kan bingung, arahnya sendiri aja. Tapi beliau mengatakan tadi bilang saya memilih bukan mendukung. Tapi beliau langsung menjas intinya bukan Prabowo. Tahu kan? Sentimennya kemana? Bilang bahwa saya pemilih bukan pendukung, tapi buat sentimen. Iya. Kan lucu. Nggak disadari itu. Untung aja bukan gini bang. Untung aja saya bukan tipe yang gampang tersinggung. Bukan gini Bang Andri. Kalau orang yang mengatakan bahwa saya pemilih bukan pendukung itu netral, tapi ini buat sentimen. Yang penting bukan Bowo. Nah itu kadang-kadang just kayak gitu. Loh saya tidak netral bang. Kalau saya independen, ya independen saya karena saya punya independensi begitu. Kalau netral tidak bang, pastinya tidak saya gitu. Karena saya tidak mau pemimpin yang ini di awal pada saat proses pencalonan sudah melanggar konstitusi, itu saya tidak mau gitu bang. Ya suka. Oke lah, terserah Bang Anton aja deh, pokoknya atur aja. Terserah abang aja dah. Soalnya kata Bang Fakta Bola, Tuhan Allah yang jelaskan pun amun tidak akan pernah paham. Iya betul. Iya betul. Kalau masalah konstitusi nggak usah dibahas lah, capek aku jelasin masalah konstitusi. Iya, soalnya itu beta juga sudah jelaskan berkali-kali sampai beta sendiri capek. Ya, pesan saya untuk teman-teman, kalau masih cukup energi, tanggapinlah Bang Anton. Kalau masih cukup energinya loh ya. Oke, itu ada gini. teman baru kita Effendi Emran dari mana? Kita dari Pulau Rote. Oh ya. Dari Rote, paling selatan. Rote. Beta hanya mau omong tentang Bu Anton, sa. Bu Anton ini energi baru. Kalau Prabowo ini bahaya saya ini. Energi baru. Hah? Masa ingat Prabowo begitu Subanto buat orang NTT, siapa yang mau ditembak mati di Malaysia sana? Siapa yang mau digantung di Malaysia sana orang NTT? Siapa yang bantu? Prabowo yang kasih Lordoi kau bantu. Jangan bilang no Prabowo. Hah? Apa Ganjar Anies Baswedan ada yang bantu? Sonde. Prabowo yang bantu. Nah, mulai serius nih. Itu. Botong bicara itu sudahlah. Botong bagaimana? Botong pun NTT ini sudah ada peningkatan dengan adanya Jokowi, peningkatan NTT sudah ada. Aja botong yang bombanya. Botong jangan mungkin lagi bantuan Jokowi itu sudah terlalu banyak di NTT. Beta orang Rote sini beta katakan bahwa beta punya pulau itu selama presiden pertama sampai sekarang hanya Jokowi yang injak beta pulau. Beta kasih tahu. Dua kali dia tidur di beta pulau yang selama ini pemerintah daerah, pemerintah pusat tidak pernah perhatikan. Jangankan presiden, gubernur pun tidak. Biar tahu.
Jadi bagaimanapun Anda berbicara tentang Jokowi, kami tetap menantang. Itu. Ini beta kasih tahu karena beta orang Rote sini beta katakan, beta merasa bangga walaupun dia tidak pernah berikan apa-apa ke Pulau Rote, tapi dia menginjakkan kakinya di Pulau Rote dan memperkenalkan tenunan kita di seluruh dunia, itu sudah bangga kami. Itu, sudah bangga. Jadi Bung Anton, beta kasih tahu, jangan no Prabowo. Di samping Prabowo itu ada Gibran. Ingat, ada Gibran. Ente bilang no Prabowo, beta bilang 90% Prabowo untuk NTT. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sabar. Sabar. Kalau ini nggak ikut-ikut Ini ya. motor king yang masuk nih, motor king. Jadi langsung gas tinggi. Jadi ini stamina baru, stamina baru, jadi masih semangat kan? Jadi begini, Bang Effendi, ya kalau saya mungkin Bang Effendi ada saudara di Dapil Oebobo, nah saya calon dari Oebobo, ya Partai Perindo nomor urut 6. Saya terus kasih tahu itu, karena saya Presiden kita Prabowo, kalau anggota dewan ya Perindo, PSI, asal jangan banteng saja. Katanya Bang Siwa patahkan tanduknya. Iya. Begitu ya. Perindo, beta Perindo soalnya. Nah, kayaknya Bang Anton tuh sudah jelas karena ada fakta. Jadi begini, untuk mau bilang narasi yang bilang NTT no Prabowo tuh kan beta menurut beta itu sangat lucu. Kenapa sangat lucu? Karena satu, itu kakak Nona yang PKI di Malaysia hampir dihukum mati, itu Pak Prabowo turun langsung tanpa ditemani oleh negara. Itu turun secara pribadi, beliau mengeluarkan biaya pribadi 15 miliar untuk selamatkan seorang warga NTT. Itu beliau lakukan dari hati, bukan tanpa ada tuntutan dari negara apa segala macam. Beliau lakukan secara pribadi dari hati. Selain itu juga ada seorang anak SD yang kalau dia mau ke sekolah itu harus berjalan berkilo-kilo, sedangkan kaki cuma satu. Tapi Pak Prabowo langsung panggil dia ke Jakarta, memberikan beliau kaki palsu, sehingga beliau saat ini bisa ke sekolah dengan pakai kaki yang sempurna, meskipun yang satu cuma palsu. Ketiga, Pak Prabowo bangun kampus di NTT, itu kampus gratis. Kampus yang dimana anak-anak NTT seluruh Indonesia bisa kuliah di situ secara gratis, bahkan setiap bulan pun diberikan gaji, setiap mahasiswa dapat gaji satu orang 1 juta, dan biaya makan minum tempat tinggal itu ditanggung oleh Menhan. Setelah selesai wisuda ditanggung dorang punya masa depannya, itu memberikan lapangan pekerjaan. Habis itu soal food estate, dorang sering keluar bilang food estate itu gagal, padahal NTT sendiri punya food estate ada 3, satu di Kabupaten Belu, di Sumba Timur dan Sumba Tengah, semua sukses. Tahun kemarin NTT kirim jagung untuk Surabaya 1000 ton, itu hasil dari food estate. Makasih. Ya, mantap. Nah, itu penjelasan dari ini. Mungkin yang mereka bahas tentang food estate itu ya memang bukan gagal sih, belum berhasil. Yang Sekarang ada di begini, Kalimantan, itu begini Bang, itu kan proses food estate itu akan berjalan terus. Kalau mau ganti presiden dan dia hentikan, oke. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo yang jadi, beliau lanjutkan. Sekarang contoh begini, beta kasih contoh. Di Indonesia katakanlah food estate ada 8, terus 1 saja yang gagal, 7 sukses, apakah dikatakan gagal? Begitu? Ya enggak. Ya itu, selesai itu. Sama kayak tadi toh Bang. Target 7% dan mencapai 5% dianggap tidak menepati janji. Kan Sumba bingung Timur kalau seperti itu di sorghum, food estate-nya sorghum. Ada yang komen waktu. Kalau saya menarik kesimpulan, segini banyak warga NTT, perasaanku yang minor kok cuma Bang Anton ya. Akhirnya saya meragukan. Makanya tadi beta sebelum itu Bang, beta tanya beliau. Bang, sebelum itu beta tanya beliau ini sebenarnya tinggal di NTT betul atau ada di luar begitu. Saya sendiri mengkhawatirkan ke NTT-annya Bang Anton, yang lain positif kok, cuman yang minor. Beta kasih tahu ya, beta kasih tahu Bang, untuk Pak Ganjar itu pernah buat MOU dengan NTT soal ikan, tapi sampai saat ini gagal. Beliau janjikan 1 triliun, tapi tidak pernah kasih untuk investasi ikan di NTT 1 triliun, itu hanya cuman rencana. Itu cuman Pak Prabowo yang punya.
Ya, ya. Bung Siwa, Bung Anton ini tadi dia Ya. mau minum moke, dia beli RW, di RW itu ada lengkuas 2, jadi dia tidak puas, gagal beli RW-nya. Makanya gagalnya dia bawa terus, harusnya RW isi RW semua, jangan ada lengkuas begitu. Iya, saya Gini Bang yang Andri. Halo Halo Bang Andri. saya ya, Bang Ya, Anton, saya saya ini pikir beda pendapat itu biasa-biasa saja ya Bang Andri. Saya kan berbicara juga tentang data tadi, data tentang apa yang saya sudah utarakan tadi di awal, data-data itu ya, saya rasa itu real. Jadi beda pendapat ya tidak masalah sih Bang. Tidak harus 100% juga Bang. Pemilih Jokowi di tahun Kalau mau 2019 baca data BPS 88%. itu, kalau mau baca data BPS itu dimulai dari kapan Jokowi itu naik sampai terakhir. Jangan lihat di ujungnya. iya Itu gini Bang perubahan Anton. itu jelas ada. Bang Anton, beda pendapat memang boleh. Saya juga kan boleh Maksud saya saya Bang, berpendapat. gini maksud Gini loh, Ah, sekian banyak teman-teman Iya, ini warga NTT, kok yang minor cuman Bang Anton. Saya kan cuman gitu pendapatnya. Akhirnya saya seolah-olah kok meragukan, sedangkan saya yang jauh dari NTT, yang dari Jawa Timur aja, Bang saya Andi, Bang Andi merasa tahu moke tidak? bangga ya. Kalau Bang Andi tahu moke, itu Bang Anton tuh lagi kena moke, jadi ya begitu. Oh iya nggak tahu ya mungkin ya. Oke, ya. Gini Bang Andri, pemilih Jokowi itu di NTT yang waktu 2019 88%. Jadi ya ada sekian persennya juga, bukan hanya saya sendiri juga gitu kan Bang. Iya. Kebetulan saja saya yang ada di room ini sendiri begitu. Iya, Itu secara kebetulan sih. cuman kata-kata statement Bang Anton itu terlalu apa ya? Mau dibilang norak-norak. Yang penting no Prabowo kayak gitu ya kurang menghargain lah itu istilahnya. Kita kan tadi janjinya nggak gitu. Iya, betul. Jadi Bukan Bang. Silakan aja. Cuman seolah-olah Anda itu nunjukkan bahwa anti Prabowo, sedangkan di sini hargain dikit kami yang pendukung Prabowo. Makanya saya bilang dia mau membangun narasi tadi. Iya, Gitu. dia mau membangun narasi. Saya aja berusaha menghargai apa pilihan Bang Anton. Mbak ya kami ini dihargain, kami ada juga pendukung Prabowo. Seolah-olah Anda antipati dengan Nobowo. Wah, hebat amat Anda. Untung kami bukan tipe-tipe yang suka emosi. Itu ya, Bang Anton. Oke. Jadi di sini juga saya pendukungnya 03 juga. Perlu diingat itu. Ya. Kita dukung, artinya begini. Sampai saat dari tadi room ini dibuka, kita tidak ada satu kata bilang no Ganjar, no Anies, tidak ada. Iya nggak ada, seolah-olah gimana gitu. Itu Padahal abang kalau mau ikuti beta punya VT, beta bilang patahkan tanduk banteng. Nah, Tapi di iya. room ini beta tidak omong itu. Seolah-olah komentarnya itu memicu, buka front. Itu semestinya nggak bisa seperti itulah. Oke, ada yang ngomong tadi panggil saya. Ya, betul Bang Andri. Nah, saya kira dari beberapa abang-abang yang di atas ini kan hanya Bang Anton yang menjadi sentral topik gitu kan. Thank you. Nah, ini kan sudah bisa kita simpulkan bahwa beliau ini tidak memiliki keberanian untuk mengakui kehebatan orang. Iya. Kalau saya menilai Bang Anton itu ya harus saya katakan kalau dia ganteng ya dia ganteng gitu kan. Nah, begitu juga dengan Prabowo. Jadi ketika Prabowo membuat keputusan untuk menjalin kerjasama bergabung di dalam kabinetnya Jokowi itu hal yang keren loh. Kita belum tentu ketika berada dalam posisi itu bisa seperti yang dilakukan Pak Prabowo itu loh. Itu pemimpin yang ikhlas gitu menurut saya. Ya, betul. Anton untuk mengakui, cuma malu untuk mengatakan. Seperti Pak Ganjar akan meneruskan punyanya Pak Jokowi itu juga bagus gitu loh. Oke, apa Bang Anton? Siap bang. Ya intinya kan kalau saya bilang no Prabowo ya berarti saya pendukungnya di luar Prabowo kan gitu logikanya. Ya, sederhana saja sih tidak. Tapi tidak netral. Lu bilang Tapi NTT. tidak netral. Begini. Bilang Saya NTT tidak bilang netral, no saya Prabowo. independen. Jadi Saya bilang NTT no Prabowo. makanya saya tanya, begitu naik saya tanya 02 atau 03 atau 01. Oh, tidak ada no ini. Di sini semua ini adik Siwa,
kemudian Pak Jack, Fakta Bola, Effendi Emran, kemudian Andri, Pak Republika dengan Bang Ari ini kan Prabowo. Saya sendiri Ganjar ini, toh. Tapi saya yang punya room gitu lah. Jadi welcome saja kita di sini berdiskusi. Nah, tapi bukan otot-ototan gitu lah. Jadi seperti itu. Yang dimaksud itu gini loh, masalah pilihan itu memang boleh, itu demokrasi kan. Karena Ya. apa? Pilihan itu, pemilu itu adalah luber, langsung, bebas, rahasia. Dan itu mempunyai, setiap orang mempunyai hak memilih, mau milih siapapun terserah. Ya. Intinya kita itu tidak menjas. Karena apa? Bagaimanapun kita itu tujuannya satu, membangun Indonesia supaya maju. Kan Betul. konsepnya seperti itu. Seperti itu aja. Jadi Iya, siapapun siapa yang kita dukung, yang penting Indonesia maju. iya. Juga Kalau khususnya Kota Kupang, toh. Kota Kalau Kupang. aku sih Ya. sama kayak Bang Siwa kan. Tadinya Ya. itu kita itu inginnya 3 periode. Tapi mau apa lagi? Kita melihatnya bukan seperti itu. Kita realistis kan. Ya. Kondisinya harus mengakui bahwa saat ini memang ternyata programnya Pak Prabowo yang kita ketahui saat ini loh ya, 7 itu termasuk hilirisasi. Oke. Dari ke-7 program itu adalah hilirisasi. Makanya kita oke lah, Ya. nanti ada konsep gitu loh. Ya, tapi ini dari tadi kalau tidak ada Bang Anton, kita juga Beta ini aktivis yang 3 periode. Beta turun sampai di kantor DPRD Kota Kupang, di Provinsi NTT. Beta turun ketemu dengan Pak Victor Leskodat di kantor gubernur. Kita nih aktivis 3 periode, cuman karena tidak bisa sampai saat ini, ya sudah kita terima apa ada, begitu. Selesai. Tidak ada perkara-perkara yang bikin rusuh-rusuh sekiri kanan. Betul. Ya. Oke. Tapi kalau tidak ada Bang Anton juga nggak rame tadi toh. Anton jangan turun. Oh, tidak turun dia. Oke. Ini cewek kayaknya. Wih, ada yang minta lagi. Halo. Selamat malam. Miss, ini apa ini? Tega Black. Selamat malam. Oke, host. Mungkin saya aja yang turun, host. Sudah. Mungkin. Oh ya, baik Pak Andri. Makasih Ya, Pak Andri. makasih, host. Saya bisa bergabung di sini, sharing dan perkenalan. Ini beta juga sedikit lagi sudah turun. Ya, nanti sedikit lagi potong turun semua. Oke. Iya. Makasih Bang Andri. Oke, rekan-rekan, selamat malam. Oke, terima Malam. kasih. Ya, selamat Sukses malam. selalu. Salam 3 jari. Ya, ini Tega Black, silakan. Tega Black. Ayo, selamat malam. Ya. Malam, Paman dong. Oh, dari mana kakak? Oh, kita orang NTT. Orang Orang NTT. di Oh, orang Pulau Timur. Timur ya. Bagaimana kak? Ini Kak Anton. Kalau Kak Anton kalau belum pernah lihat di wilayah NTT yang lain, dia kasih tahu Kakak Anton ya, Kakak Anton. Kakak Anton bilang begini, itu perkembangan di NTT itu sebenarnya ada. Kakak juga tadi menyinggung tentang jalan itu sebenarnya ada apa-apa, sebenarnya ada di dalam makna. Tapi kakak tahu kok deh, untuk kota yang angkut kota pembarang dari kampung-kampung kecil itu kota butuh jalan kakak. Kalau kakak mau lihat, kotong itu dulu sebelum ada jalan besar, sebelum ada aspal itu, kotong dulu musim hujan itu kotong pisang di kebun sana semua itu. Buan di sana kakak. Kotong jual bagaimana? Kotong jual di pasar itu kotong berenang di lumpur. Kasih tahu sang kakak ya, kotong berenang di lumpur. Sebelum jembatan Petuk itu kotong kalau mau pergi di Atambua, dari Atambua mau pergi Kupang, dari Kupang mau pergi Atambua, itu tuh kotong berenang di air sungai itu kalau musim hujan itu pas lewat tuh, kotong berhenti dulu dengan tuh bis di pinggir sungai situ. Nanti kalau hujan itu berhenti, banjir habis baru kotong lewat. Kalau kakak bisa bayangkan berapa banyak waktu yang kotong habiskan di jalan hanya untuk begitu-begitu. Oke. Ya. Dan kakak bilang gini, Kak,
bangun jalan dulu, baru itu makanan no kotong bisa angkut keluar untuk kotong jual. Baru Ya. kotong kehidupan bisa maju. Tapi kalau kakak bilang apa? Itu jalan no, sana ada apa-apa, sana ada dia punya guna, sana makan itu jalan. Halo kakak, kalau kakak sana, bagaimana mungkin kakak mau berharap untuk jadi yang terbaik, tetapi sana mau bergerak? Hmm. Ya. Sorry, Komplit kakak banget. TKP saya Oke. menyepotong sedikit. Jadi kalau kalau misalnya kakak omong tentang jalan, memang Anton itu dia menceritakan apa yang dia rasa karena memang kesehariannya dia itu cuma jaga babi, jadi dia nggak menikmatin jalan itu, Bang. Kecuali ada babi keluar kandang baru dia kejar sampai di jalan. Oke, ya sudah. Tapi kalau tidak ada Bang Anton sudah tidak rame ya. Ah, Beta mau tambah sedikit di Abang Effendi nih. apa itu? Ah, boleh. Abang Effendi, tadi abang kan kasih tahu bilang Pak Jokowi yang presiden pertama datang di Pulau Rote, toh? Nah, dan Pak Jokowi juga adalah salah satunya presiden yang mengadakan upacara Hari Pancasila di Ende. Tapi Abang Anto yang sebagai warga Ende juga tadi cuma melihat itu. Tidak mengakui Dan dia. satu-satunya juga presiden yang berjawa. Mungkin Bang Anton yang mengakui itu. Ah, oke. Terima Mungkin kasih. Saya yang di Jakarta ini sih bangga sekali jadi orang Ende. Jokowi ke Ende, saya bangga sekali. Oh, betul, Dia tidak betul, bangga, betul. itu heran sekali. Saya juga bangga. Beta juga Bukan bangga. begitu, Bang. Karena Itu bisa beta saya ini jawab. merasakan. Ya sudah Pak Anton, semua tutup ini. Jadi Potong tutup demoknya dulu. nah, jadi teman-teman Nanti kita semuanya, jawab di waktu lain. nanti kita akan ada live berikutnya terus menerus. Oke. Enak. Jadi kita berkawan itu banyak. Mantap. Kalau kawan su banyak, mutong sama-sama membangun ini Nusa Tenggara Timur. Oh, nah, walaupun beta dari betul. Kota Kupang, dapil Oibobo. Nah, kalau ada bersaudara dong di Oibobo, nah kasih tahu dulu Mulyono Subroto Siap. dari Partai Perindo nomor urut 6. Ya, memang namanya Mulyono Subroto. Siap. Mulyono Subroto mata kabeak, tetapi bisa Kota Kupang. Ini bingung-bingung juga orang-orang. Ya, saya ini profesi sebagai motivator perubahan satu-satunya di Nusa Tenggara Timur, kakak. Jadi, Benar. mari kita sama-sama membangun Nusa Tenggara Timur ini yang tercinta, karena disinilah tempat itu. Karena beta ini percaya bahwa matahari itu dari timur nanti akan ada orang-orang. Karena kau tutup dengan langsung dengan doa, suka. Doa siapa? Sorry abang, tambah sedikit. Ya Antoni dari tadi dia Anton posting pimpin. 2, tapi dia punya koin dari tadi itu posting Oke. 2 terus. Teman-teman. Oke, teman-teman. Anton pimpin doa dulu. Bisa follow beta, Kakak Nona juga follow beta. Kakak Nona tadi omong ini juga emosi tingkat tinggi itu. Santai emosi bapak, cuma ini bisa kok lupa buang kok potong dulu berenang di lumpur baru dia bilang ada potong emosi sudah. Itu emosi tuh. Masa kotong dulu berenang di lumpur gini tiba-tiba ada jalannya kotong bersyukur mati nih or bertua gitu. Sana ada jalan selain aduh. Nanti Kakak Nona add beta dengan adik Siwa itu. Toh, supaya betong berkawan semuanya toh. Mari kotong membangun NTT dan kiranya ini semua menjadi sebuah edukasi untuk kita semua agar kita sama-sama membuka mata kepala Anton, kita. tutup sebuah sedikit Anton sepilih logaman nih. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini menjadi edukasi buat kita dan Tuhan memberkati. Minta maaf kalau ada kata-kata yang Anton, abang Anton. Siap, Bang. Siap 02. Bapak semua. ada kata-kata yang ini. Minta maaf semua. Oke. Malam baik. Salam 3 jari. Salam gemoy. Salam 2 jari.